حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masuk pada hukum yang ketiga, ikhwanillah, dari hukum apa? Lebih taklifiyah. Nah, dari ahkam at-taklifiyah yang telah kita lewati, bahwasanya ahkam dalam syariat kita terbagi menjadi dua, ya taklifiyah dan wad'iyah. Kita telah mempelajari dua ahkam, yaitu al-wajib dan al-mandub. Sekarang kita masuk pada hukum yang ketiga, yaitu al-muharram. Qala rahimahullahu ta'ala, wal muharramu lughatan al-mamnu'. Muharram secara bahasa maknanya al-mamnu', yang dilarang. Ini makna muharram secara bahasa. Nah, dari makna secara bahasa inilah diambil makna istilah. Dan kebiasaannya memang demikian, alhamdulillah. Suatu istilah, kenapa para ulama rahimahullah ta'ala ketika mendefinisikan istilah tertentu, mereka mendatangkan makna secara bahasa terlebih dahulu, ya, agar bisa diambil hubungan atau seseorang bisa mengetahui asal pengambilan istilah tersebut. Dan biasanya antara makna bahasa dengan makna istilah itu ada hubungannya. Sekarang wastilahan, beliau katakan manaha anhu syari'u ala wajhil ilzami bittab. Secara istilah muharram yaitu apa-apa yang pembuat syariat itu melarang darinya dalam bentuk pelarangan yang harus untuk ditinggalkan. Ini namanya muharram. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melarang dari perkara tersebut dengan larangan yang sifatnya harus, ya, seseorang harus meninggalkannya. Contohnya ka'uqil walidain, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Ini merupakan perkara yang haram yang Allah Subhanahu wa ta'ala haruskan hamba-hamba ini untuk meninggalkan sifat durhaka kepada kedua orang tua. Qala fakharaja biqawlina ma naha anhu syari'u al-wajibu wal mandub wal mubah. Maka keluar dengan perkataan kami dalam pengertian tadi ma naha anhu syari', apa-apa yang pembuat syariat itu melarang darinya, keluar dari definisi ini apa? Hukum al-wajib dan al-mandub. Kenapa al-wajib dan al-mandub keluar dari ini? Abdurrahman. Nah, karena wajib dan mandub diperintahkan, sedangkan sekarang yang dilarang. Kemudian keluar juga al-mubah. Kenapa al-mubah keluar kemudian ini? Keluar dari definisi manaha syari'. Nah, karena mubah tidak ada larangan padanya, boleh memilih antara melakukan dan meninggalkan. Baik. Berarti tersisa satu hukum apa? Yaitu al-makruh. Maka hukum berarti mengeluarkan makruh dalam ya definisi.
Oleh karena itulah didatangkan kelanjutan perkataan Syekh wa kharaja biqaulina ala wajhi ilzami bitar al-makruh, dan keluar dengan perkataan kami ala wajhi ilzami bitar, yaitu ya suatu larangan yang datang dalam bentuk keharusan untuk meninggalkan. Baik, harus meninggalkan. Berarti keluar darinya apa? Makruh. Kenapa makruh? Keluar dari definisi ini karena makruh dilarang tapi tidak harus ya ditinggalkan. Baik, suatu perkara yang dilarang tapi tidak dalam bentuk keharusan untuk seseorang meninggalkannya. Ini makna dari al-muharram. Sekarang kita masuk pada hukumnya. Qala wal muharramu yuthabu tarikuhu imtithalan. Dan perkara-perkara yang haram akan diberi pahala orang yang meninggalkannya imtithalan, apabila dia meninggalkannya dalam keadaan ikhlas, ya, mengharapkan semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahiqqul iqabu fa'iluhu, dan orang yang melakukannya, itu melakukan perbuatan haram, pantas untuk mendapatkan hukuman. Ini muharram. Jadi al-muharram, orang yang meninggalkannya, apabila meninggalkan tersebut sebagai bentuk ya penunaian aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Berarti di sini penting apabila seseorang menghadirkan dirinya, menghadirkan niatan ketika meninggalkan perkara-perkara yang haram akan mendapatkan pahala. Contohnya ikhwanillah, seorang ya meninggalkan minum khamr, meninggalkan ya rokok. Ketika dia meninggalkan hal tersebut betul-betul sebagai bentuk memenuhi aturan Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut diharamkan dalam agama ini, maka dia akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang yang sekedar meninggalkannya untuk menjaga kesehatan. Ini tidak. Sama-sama meninggalkan, tapi yang satu mendapatkan pahala, yang satu tidak. Karena yang satu memenuhi ya kriteria imtithal, ya, dia meninggalkan hal tersebut sebagai bentuk penunaian aturan Allah, tapi yang kedua tidak, karena cuma sekedar menjaga kesehatan atau untuk apa, ngirit, ya. Ini tidak akan mendapatkan pahala. Dan pada semua hal-hal dari perkara yang haram, alhamdulillah seorang hendaknya menghadirkan ketika dia menghadirkan niatan, maksudnya menghadirkan niatan ketika meninggalkannya, hadirkan dalam diri kita niatan meninggalkan hal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya, maka yang demikian ini akan diberi pahala. Adapun meninggalkan muharram karena memang tidak mampu atau karena enggak ada keinginan sama sekali, ya. Banyak orang alhamdulillah meninggalkan perkara-perkara yang haram karena memang enggak ada keinginan di situ. Ini tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala. Dan tidak pula mendapatkan dosa. Tapi agar seseorang dalam meninggalkan perkara muharram mendapatkan pahala tadi, butuh dia memenuhi kriteria imtithal. Qala wa yastahiqqul iqab fa'iluhu. Sedangkan orang yang melakukan muharram di sini dikatakan oleh Syekh wa yastahiqqu, pantas untuk mendapatkan hukuman. Sebagaimana dulu dalam pembahasan al-wajib, ikhwanillah, pada perkara yang wajib orang yang meninggalkannya apa? Pantas mendapatkan hukuman. Sedangkan pada perkara muharram ini orang yang melakukannya pantas mendapatkan hukuman. Nah, kenapa kok
didatangkan kata wa yastahiqu, kita tidak memastikan bahwasanya yang melakukan perkara haram mesti mendapatkan hukuman dari Allah. Kenapa kita tidak mengatakan demikian? Apa Muhammad? Nah, ya perkara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang melanggar aturannya, apabila itu pada perkara-perkara yang selain kesyirikan, yang kedudukannya di bawah dosa kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemungkinan adanya pengampunan. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki akan diampuni, apabila Allah menghendaki akan disiksa terlebih dahulu. Kemudian di sini juga ada faedah qanifillah dalam pemberian contoh ka'uquqil walidain. Syekh memberikan contoh di atas apa? Untuk perkara yang haram, durhaka kepada orang tua. Di sana ada dosa yang lebih besar dari ini, yaitu apa? Syirik. Tapi Syekh rahimahullah ta'ala tidak memberikan contoh dengan syirik. Kenapa? Karena memang syirik itu adalah sesuatu yang punya sifat khusus, lebih khusus dari sekedar haram. Karena dia mempunyai hukum tersendiri, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mengampuni apabila seorang hamba mati dalam keadaan belum bertobat dari syirik. Ini hukum yang khusus untuk syirik. Oleh karena itulah ya Syekh tidak mencontohkan dengan syirik, walaupun itu adalah perkara yang sangat dilarang. Kenapa? Karena syirik memiliki sifat yang khusus, ya, dari sekedar haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Qala wa yusamma mahdhuran aw mamnu'an. Dan muharram ini juga dinamakan dengan mahdhur. Mahdhur yaitu yang dilarang sama. Mamnu' juga sama, yang dicegah, yang dilarang. Juga disebutkan dalam Al-Kawkabul Munir, penamaan yang lain untuk muharram yaitu mazjur, zajar, yaitu dilarang sama. Wa maksiyah wa dzanban wa qubhun wa sayyi'ah fahisyah itsm tayyib. Ini semuanya nama-nama yang kembali kepada hukum muharram. Tayyib. Dan untuk perkara muharram, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menjauhinya secara mutlak. Tidak ada pilihan pada perkara muharram. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nahitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Perhatikan kata fajtanibu, yakni jauhilah secara mutlak. Jadi dalam perkara muharram enggak ada pilihan kemudian aku menjauhi sesuai dengan kemampuanku. Aku belum mampu menjauhinya. Ini tidak ada dalam perkara muharram. Tapi perkara muharram harus dijauhi secara mutlak. Berbeda dengan perkara yang berupa penunaian perintah. Rasulullah katakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku perintahkan ya dengannya, maka tunaikanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Berarti untuk perkara perintah ada ya di sana suatu batasan, yaitu seorang
melakukan sesuai dengan kemampuan dia. Kalau tidak mampu berarti tidak melakukan, tidak mengapa. Seperti haji misalnya. Haji perkara yang wajib, termasuk rukun Islam. Tapi kalau seorang tidak mampu, tidak dituntut. Berbeda dengan perkara muharram. Perkara muharram pada asalnya semuanya mampu. Ya, tidak ada kata kemudian seorang mengatakan aku belum mampu meninggalkannya. Ya, yang namanya muharram pada asalnya semuanya mampu untuk meninggalkannya. Cuman ya, terkadang seseorang karena sudah terlalu lama bergelut dengan perkara muharram ini akhirnya berat. Nah, disinilah seseorang seorang butuh kekuatan untuk meninggalkannya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian tetap ya dia dituntut untuk meninggalkannya secara mutlak. Barakallahu fiikum. Ini dulu pembahasan tentang muharram. Insyaallah taala faedah yang lainnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana?